Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Oleh Bilur-bilurnya Kita Menjadi Sembuh. Didasarkan pada Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Penderitaan adalah hal yang tidak disukai oleh semua orang. Tak seorang pun ingin menjalani kehidupan dengan menderita. Karena itu orang-orang akan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari penderitaan dalam hidupnya. Namun dalam pembacaan Yesaya 53 kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah rela menderita bagi kita, bahkan rela menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus telah dinubuatkan Allah melalui Nabi Yesaya 700 tahun sebelum peristiwa penyaliban. Yesaya memakai istilah hamba yang menderita. Salah satu ayat yang menggambarkan penderitaan ditulis dalam ayat kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam ayat ini, Yesaya memakai istilah tertekam, diremukkan, ganjarannya ditimpakan, atau bilur-bilur. Juga dalam ayat 7 dikatakan dia dianiaya dan membiarkan diri ditindas. Semua ini mau menggambarkan tentang penderitaan fisik yang luar biasa. Hal ini digenapi di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Istilah bilur-bilur di sini mengandung pengertian adanya bekas luka yang dikarenakan kulit dan daging hancur atau rusak karena sesahan atau cambukan. Kita tahu bahwa cambukan itu dibuat dari tali yang kasar, yang ujungnya diberi paku timah atau tulang binatang yang tajam yang dapat merobek daging ketika cambukan itu dilakukan. Kalimat oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh seringkali disalah mengerti oleh banyak anak-anak Tuhan. Mereka menafsirkan bahwa bilur-bilur itulah yang menyembuhkan penyakit jasmani kita. Padahal tidak. Ayat ini tidak sedang bicara bahwa Tuhan menyembuhkan penyakit secara fisik, tetapi penyakit rohani yaitu dosa atau pemberontakan kita. Sebab secara konteks Yesaya 53 sedang membicarakan tentang dosa, pemberontakan, kejahatan yang dihubungkan dengan hamba yang menderita yang bersedia menjadi pengganti atau menanggung hukuman umat manusia. Hal ini juga yang ditekankan kembali oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dosa harus dipandang sebagai penyakit yang paling berbahaya dan mematikan. Upah dosa adalah maut. Tak seorang pun yang pernah bisa sembuh dari dosa. Hanya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hanya darah Kristus yang mulia, darah anak domba yang tak bercacat dan yang sempurna yang bisa menyembuhkan kita, yang bisa menyelamatkan kita. Hanya darahnya yang sanggup membebaskan kita dari kutuk dosa, karena ia adalah kurban penebus dosa yang tidak bernoda dan bercacat. 1 Petrus 1 ayat 19.
Pada minggu-minggu Prapaskah atau minggu-minggu sengsara ini, marilah kita semakin menghayati pengorbanan Tuhan kita yang begitu besar. Dia rela menderita, dianiaya, disiksa, bahkan mati bagi kita yang berdosa. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, kita diselamatkan, kita dipulihkan. Hal yang menjadi perenungan kita, apa tanda terima kasih kita? Apa tanda kasih kita kepadanya? Sudah selayaknya lah kita nyatakan melalui ibadah, persembahan, pelayanan, dan kehidupan yang semakin berkenan di hadapannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.